selamat siang pemirsa. Apa kabar Indonesia Siang? Kembali menjumpai Anda bersama saya Putri Windasari dan Vena Kintan. Kita sudah menyiapkan beragam informasi menarik untuk menemani jam makan siang Anda, jam istirahat Anda. Betul sekali, kami hadirkan beragam informasi yang akan menemani Anda. Kita langsung mulai apa kabar Indonesia Siang hari ini pemirsa dengan informasi pertama. Ini dari Medan, ada jembatan gantung di Taman Cadika Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara yang putus. Kepanikan terjadi sesaat setelah jembatan sepanjang 30 meter ini ambruk, di mana para korban didominasi anak-anak. Petugas yang dibantu pengunjung lainnya langsung mengevakuasi puluhan korban yang tercebur ke danau. Belum diketahui pasti penyebab jembatan gantung ini putus. Kuat dugaan, jembatan yang dinaiki pengunjung melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan pihak pengelola taman, yaitu 20 orang. Taman Cadika baru saja selesai direvitalisasi oleh Bobi Nasution saat menjabat sebagai wali kota dengan tujuan sebagai taman rekreasi masyarakat Kota Medan. Pemirsa, viral di media sosial seorang babysitter atau pengasuh bayi yang memberikan obat steroid pada bayi yang dirawatnya di Surabaya, Jawa Timur. Ya, usai mendapat laporan dari orang tua sang balita, Direktorat Reserse Kriminal Umum ini menahan pengasuh bayi tersebut. Tahun berapa? Beli. Inilah video yang viral di media sosial tentang seorang babysitter atau pengasuh bayi yang memberikan obat steroid pada bayi yang dirawatnya di Surabaya, Jawa Timur. Ibu korban yang tak terima bayinya diberikan obat keras tersebut melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat. Usai mendapat laporan dari ibu korban, Direktur Reserse Kriminal Umum menyatakan polisi telah menahan pengasuh bayi tersebut dan sudah menetapkannya sebagai tersangka. Polisi juga menyebut dari keterangan tersangka, alasan pemberian obat steroid ini untuk menyiasati balita yang diasuhnya tetap gemuk, meski susah makan. Padahal obat tersebut masuk kategori obat dalam pengawasan dokter. Kalau pemakaiannya setiap apa? Pas apa? Kamu kasihkan pas apa dia? Pas dia tidak mau makan aja. Ya, pagi, malam. Siang, Mbak. Siang biasanya. Berarti siang. Kalau dia susah makan kamu kasih. Iya. Kalau dia susah makan kamu kasih gitu. Iya, tapi siang aja satu kali satuan. Alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk gitu. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Gitu. Dan secara konstruksi hukumnya itu apa dan untuk pasal yang kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dan pasal 436 Undang-Undang Kesehatan. Atas perbuatannya, polisi menerapkan 2 pasal pada tersangka, yakni Undang-Undang KDRT serta Undang-Undang Kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini ada sebuah kapal nelayan yang mengangkut puluhan penumpang tenggelam di perairan Pulau Air Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Air memenuhi lambung kapal usai dihantam ombak besar. Op, kiri. Ibu sabar, Bu. Beginilah kondisi 32 ABK dan penumpang kapal KM Salsabila yang tenggelam di perairan Pulau Air Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Pegang semua, Pak ya. Pegang. Korban tampak terombang-ambing di tengah laut. Tim dari suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu langsung mengevakuasi para penumpang.
Petugas melemparkan sejumlah pelampung untuk menarik penumpang naik ke atas kapal penyelamat. Kapal nelayan ini mengangkut 32 orang penumpang, di antaranya 5 kru kapal, 25 orang penumpang dewasa, dan 2 balita. Beruntung seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Untuk informasi, titik awal berangkatan dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Kelapa hingga terjadi cuaca buruk di tengah perjalanan, kapal mengalami kemasukan air dikarenakan ombak yang sangat tinggi hingga kapal karam. Di mana diantaranya kapal karam tersebut terdiri dari diawaki oleh penumpang sebanyak 32 orang. Di antara 32 orang itu adalah 27 orang penumpang dan 5 orang ABK. Dengan objek kapal motor dengan bernama Salsabila. Seluruh penumpang kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pramuka yang berada di Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga sopir lelah dan mengantuk, sebuah minibus menabrak pejalan kaki dan warung di Pangandaran, Jawa Barat. Beruntung pejalan kaki yang baru saja keluar dari warung hanya mengalami luka ringan. Sementara sopir minibus Kiki, warga Ciamis, dalam kondisi selamat dan tidak mengalami cedera. Kondisi warung milik Rahman rusak di bagian depannya dan nyaris ambruk usai ditabrak oleh minibus. Diduga kecelakaan tunggal itu terjadi akibat kondisi sopir yang lelah dan mengantuk. Ya, pemirsa, ini ada kawanan pencuri di bantalan rel kereta api di wilayah Daop 2, Bandung, Jawa Barat yang berhasil ditangkap. Tim Resmo Polda Jawa Barat mengamankan 3 orang beserta barang bukti berupa rel bekas 7 ton, alat potong berupa tabung gas, las, dan sebuah truk yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Kawanan ini beraksi mencuri bantalan rel kereta api cadangan di jalur Maswati Rendeh, wilayah Bandung Barat. Ketiga pelaku pencurian kini mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat. Selain merugikan PT KAI, aksi mereka juga mengancam keselamatan pengguna kereta api. Adapun barang bukti berupa rel seberat 7 ton, alat potong rel berupa tabung gas, dan truk. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku pencurian mendekam di sel Mapolda Jawa Barat. Ya, kita beralih ke Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, sejumlah guru dan murid harus bersusah payah untuk menuju tempat sekolah menggunakan perahu bantuan khusus menyusuri Sungai Cikaso dengan jarak tempuh 5 km dengan waktu sekitar 45 menit. Sejumlah guru dan murid sekolah menengah pertama 1 Atap Ciloma setiap harinya harus menggunakan perahu untuk pergi ke sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 1 Atap Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Perahu yang digunakan oleh guru dan pelajar ini merupakan bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi pada 5 tahun silam dan kondisinya sekarang sudah mulai rapuh dan sangat tidak layak. Sehingga sering terjadi kebocoran pada lambung perahu, bahkan mesin pun sering mogok. Jarak tempuh perjalanan para pendidik dan pelajar untuk tiba di sekolah memakan waktu kurang lebih 45 menit pada saat kondisi air tenang. Kendala lain yang dialami perahu sebagai satu-satunya alat transportasi ini adalah ketika cuaca buruk. Tak jarang ketika hujan tiba, sekolah terpaksa diliburkan. Selain itu, nakoda perahu itu merupakan seorang guru, sehingga jika guru yang satunya ada kendala sakit, bahkan ada keperluan dinas, terpaksa nakoda perahu menyewa orang lain dan bahkan berhenti beroperasi sehingga terpaksa sekolah pun diliburkan. Rasa takut sering melanda para siswa ini ketika menggunakan perahu. Pasalnya, perahu yang ia tumpangi sudah mulai rapuh dan sering terjadi kebocoran. Ya, ada rasa takutnya dikit soalnya perahunya udah agak jelek, Pak.
Di sekolah tersebut sedikitnya ada 20 murid yang mengikuti kegiatan belajar mengajar dan ada 4 guru, salah satunya Pak Yudi Hermawan. Ketika kendala perahu itu sendiri ya, ketika macet mesinnya, kendala sama mesinnya. Yang kedua ketika terjadi kebocoran pada perahunya. Para guru dan murid berharap segera ada bantuan perahu yang layak agar perjalanan mereka mengarungi Sungai Cikaso ini menuju ke sekolah lebih terjamin keselamatannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Kemana kan kita? Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda, mungkin bisa menjadi kewaspadaan juga pemirsa. Ini ada asik yang tengah asik bersuah foto di tepian tebing pantai Kedung Tumpang, Tulung Agung. Seorang pelajar ini kemudian hilang setelah diterjang ombak besar. Ya, hingga saat ini korban belum ditemukan. Roni Joshua, warga Medan, Sumatera Utara, berwisata bersama 15 rekannya dari Kampung Inggris Pare Kediri ke Pantai Kedung Tumpang, Kecamatan Pucang Labang, Tulung Agung. Saat itu korban berada di kawasan tebing di pinggir laut Pantai Kedung Tumpang untuk bersuah foto. Korban sengaja berada di tepian tebing curam untuk mendapatkan momen yang bagus saat ombak menerjang karang. Meski korban sempat berlindung di balik karang, namun tiba-tiba muncul gelombang besar dan menghantam korban dan sejumlah rekannya. Sejumlah saksi mata yang mengetahui tidak berani memberikan pertolongan. Kondisi gelombang laut cukup besar dan berbahaya, hingga saat ini korban masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih berusaha melakukan upaya pencarian korban dari jalur darat. Korban bersama rombongannya turun dan foto-foto. Ada dari salah satu temannya ini yang tersambar ombak dan tersambar ombak dan sampai sekarang belum ditemukan. Jika kondisi gelombang telah aman, tim SAR akan melakukan upaya pencarian melalui jalur laut. Pencarian akan dilakukan melalui Pantai Side, Kecamatan Kalidawir. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Penampilan 1.500 ambu midang menjadi perhatian masyarakat dalam gelaran budaya memperingati hari ulang tahun ke-23 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ya, kehadiran ambu midang ini menjadi simbol keharmonisan budaya dan semangat perayaan yang tinggi di Kota Tasikmalaya. Tarian ambu. Tarian ambu. Kirap gelaran budaya 2024 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Kota Tasikmalaya berlangsung meriah pada Minggu pagi. Salah satu atraksi utama yang menjadi perhatian publik adalah penampilan 1.500 ambu midang yang menambahkan semarak gelaran budaya ini. Masyarakat berbondong-bondong membadati sepanjang Jalan Raya Letnan Harun, tempat berlangsungnya kirap budaya tersebut. Para ambu midang yang mengenakan kebaya anggun dan kerudung pink tampil serampak dengan penuh keanggunan. Mereka menari mengikuti alunan musik Sunda yang semakin memperkuat suasana adat dan juga tradisi yang kental. Selain penampilan ambu midang, acara gelaran budaya ini juga dimeriahkan dengan festival Jampana yang diikuti oleh berbagai perwakilan kecamatan, dinas, dan instansi swasta. Jampana yang dihias dengan kreasi unik menjadi simbol budaya lokal yang kaya dan juga beragam. Hari ini gelaran budaya ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya. Ini adalah ulang tahun Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Deden Adani, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini ada dugaan bullying atau perundungan yang kembali dialami oleh pelajar sekolah dasar di Kota Yogyakarta. Kasus perundungan diduga telah terjadi selama 3 tahun hingga pihak orang tua akhirnya melaporkannya ke Dinas Dikpora Kota Yogyakarta.
Dibantu Lembaga Bantuan Hukum, K, orang tua dari YK, mendatangi kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk melaporkan kasus dugaan perundungan. Di depan Kepala Bidang SD Disdikpora Kota Yogyakarta, K mengungkapkan YK dipaksa menenggelamkan kepala di kolam renang sekolah, kekerasan fisik, bahkan perbuatan yang tidak senonoh di bawah ancaman oleh 2 pelajar lainnya. Dari pengakuan orang tua, kasus bully tersebut berlangsung selama 3 tahun dan diduga dialami lebih dari 5 anak. Dari kelas 1 itu anak saya juga ditenggelamkan di kolam renang. Sudah naik ditarik lagi. Kolam renang mana? Kolam renang sekolah. Pernah melaporkan itu ke pihak sekolah? Sudah saya laporkan. Jawabannya hanya seperti ini. Ini bukan pembulian, ini kenakalan anak biasa. Tapi kenakalan anak biasa tidak seperti itu, Bu. Ini berbeda. Dan kemudian kenapa waktu ditendang itu tidak melapor? Kata guru wali kelasnya itu mengatakan bahwa tidak boleh lapor-lapor karena sudah kelas 3. Jadi tidak boleh lapor-lapor. Harus udah berapa orang korbannya? Sekitar 10 orang ada, laki-laki semua. Korbannya laki-laki semua. Korbannya laki-laki semua, yang perempuan enggak. Dan itu di situ mereka mengakses link porno juga. Berbicara kelas 3. Berkata kotor. Atas laporan tersebut, pihak Dikpora Kota Yogyakarta akan segera melakukan penelusuran terkait dugaan perundungan yang dialami siswa tersebut dan berkoordinasi dengan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Yogyakarta. Siang ini kami panggil kepala sekolahnya. Kemudian terhadap sekolah yang lain yang belum pernah akan kami tegaskan. Kami tegaskan kepada kepala sekolah jangan sampai hal-hal ini terjadi di ranah lingkungan sekolah Bapak Ibu kepala sekolah masing-masing. Jangan sampai tidak tahu, apalagi kepala sekolah menutupi, itu tidak baik. Karena bagaimanapun yang namanya seperti ini kan pasti semua ketahuan kan. Pasti ada yang merasa didolimi, merasa tidak terima, itu pasti ada. Dan kita akan kerjasama dengan KPAID untuk bisa membantu cara solusi-solusi dan sebagainya. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi korban ini memprihatinkan dengan sebagian wajah serta tubuh melepuh. Inilah Misna Dewi, seorang ibu rumah tangga warga Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan yang menjadi korban penyiraman air keras pada tanggal 22 Februari 2024 lalu. Penyiraman air keras ini dilakukan oleh seseorang yang diduga merupakan suruhan mantan suami korban. Menurut keterangan korban, mantan suaminya meminta kepada korban untuk rujuk kembali setelah lama mereka berpisah. Namun, korban menolak. Kemudian, sang suami mengancam korban hingga terjadilah penyiraman air keras yang dilakukan oleh seorang pria yang diduga disuruh oleh mantan suaminya. Akibat penyiraman air keras itu, korban mengalami luka bakar serius di beberapa bagian tubuhnya seperti di wajah, kedua tangan korban, leher, serta beberapa bagian tubuh lainnya. Saat ini korban bersama 2 anaknya tinggal di salah satu kontrakan dengan kondisi memprihatinkan. Kemudian ibu udah melapor ke Polres, ke polisi? Sudah. Apa tanggapan? Tanggapan polisi masih diselidikin, Pak. Udah berapa lama ini kasus ini, Bu? Udah 8 bulan, Pak. Kejadiannya ini? Iya, kejadian itu bulan 2 tanggal 23 tahun 2024. Sampai sekarang belum tahu? Belum ditangkap? Belum. Pelakunya? Iya. Trauma. Iya, masih trauma. Kadang sakit ibu rasanya? Sakit banget, Pak. Ini sakit semua. Jadi saya harus konsumsi obat anti nyeri. Dan saya juga ke rumah sakit, Pak. Harus lab dulu. Lab dulu untuk meminta gift sama teman-teman untuk biaya saya ke rumah sakit, Pak. Iya. Korban berharap pelaku utama penyiraman air keras terhadap dirinya segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebab korban sudah melaporkan kasus yang dialaminya ke pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin. Sebelumnya, video korban yang meminta pertolongan serta keadilan viral di media sosial.
Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui kronologis kejadian, kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Ibu Minsa Dewi, korban yang mengalami penyiraman air keras di Musi, Banyuasin. Selamat siang, Ibu Minsa. Selamat siang, Bu. Bu Minsa, kami ingin tahu kondisi terbaru dari Bu Minsa saat ini seperti apa, Bu? Kondisi saat ini ya masih kayak gini, Bu. Masih mau operasi lagi nanti. Masih parah ini, tangan juga masih parah. Ini muka juga masih parah, Bu. Leher juga parah. Baik. Berarti Bu Misna, apa yang dirasakan? Apakah masih nyeri mungkin, Bu? Masih nyeri karena bulan 9 tadi habis operasi pencangkokan kulit di leher. Oke. Bu Misna, kami ingin tahu, Bu, sebetulnya kronologis kejadiannya seperti apa sih? Apakah Bu Misna juga sempat melihat sosok pelaku yang menyiram air keras begitu? Dia adalah suruhan mantan suami karena saya sangat mengenali, Bu. Saya sangat mengenali pelakunya. Pelakunya itu adalah anak buah dari mantan suami dan berkedok pada saat malam itu. Dia mau meminta nasi ayam karena dulunya saya buka kedai warung kopi, Bu. Dan dia, ayo katanya aku mau minta nasi ayam 2. Nah terus anakku yang pertama itu bernama Rido keluar mau bantu saya untuk menyiapkan nasi ayam tadi. Nah setelah dia melihat anakku keluar dari kamar, dia langsung siramkan air keras itu ke mukaku, Bu. Sesudah itu dia langsung kabur. Saya setelah sudah disiram air keras, saya menjerit sekencang mungkin karena nggak ada orang. Pada malam itu semua tetangga kan udah pada tidur. Kejadiannya jam 11:30 malam, Bu. Jadi saya menjerit sekencang mungkin supaya banyak tetangga yang bantu saya untuk membawa saya ke rumah sakit. Anak saya juga kena, Bu. Anak saya juga kena kelopak mata. Tapi alhamdulillah Tuhan masih melindungi. Anak saya sembuh. Tinggal saya yang mengalami kayak gini. Nah setelah kejadian itu, anak saya langsung melaporkan ke Polres Sekayu. Pelakunya itu melaporkan ke Polres Sekayu dan tim rombongan polisi udah ke TKP memeriksa kaleng lasegar yang untuk pelaku menyiramkan air keras ke wajahku. Nah terus, saya ke Polres lagi menanyakan kasus ini kan, gimana Pak perkembangannya? Terus masih dijawab dari pihak polisi masih diselidikin. Terus Bu kayak gitu sampai udah 8 bulan ini. Maka selama ini kan aku belum memviralkan di TikTok kayak gitu. Nah kenapa kok belum ditangkap? Ditanya masih kayak gitu jawabannya. Akhirnya aku memutuskan untuk memviralkan di TikTok, di IG kayak gitu, Bu. Karena saya udah 8 kali operasi, Bu. 8 kali operasi. Ini sakit, Bu. Ini yang dicangkok ini dicangkok ini diambil dari kulit paha. Dari kulit paha itu sangat sakit. Nah, ini juga dicangkok dari kulit paha, Bu. Sakit yang luar biasa. Sedangkan saya harus ke Palembang, dari Sekayu ke Palembang itu sekarang karena jalannya macet itu 4 jam, Bu. 4 jam saya butuh biaya untuk naik travel kayak gitu, Bu. Saya harus mengemis di TikTok dulu, Bu. Mengemis di TikTok, minta gift dari teman-teman TikTok. Kalau sudah cukup untuk saya WD-in untuk biaya saya ke rumah sakit. Memang kalau saya perawatan di rumah sakit saya dibantu dari Dinas Kesehatan Sekayu, tapi biaya saya naik travel, biaya makan saya sehari-hari itu saya sendiri, Bu. Jadi saya harus live di TikTok untuk meminta belas kasihan teman-teman TikTok. Dari gift-gift mereka, kadang juga aku kalau nggak ada gift dari teman-teman, saya naik ke room donasi, tim peduli kasih, Bu, untuk meminta belas kasihan gift-gift itu. Kadang dapat bantuan dari teman-teman TikTok, dapat transferan langsung kayak gitu. Itulah, Bu, untuk biaya saya sehari-hari. Jadi saya minta, Bu Misna, minta ke
Saya minta Bu Misna, ini sudah 8 bulan ya Bu ya? Mantap kasus penyiraman air keras ini. Iya Bu. Baik, ini sudah 8 bulan dan kita turut prihatin ya pastinya Bu. Dan kita juga mempertanyakan sebenarnya apa alasan polisi belum juga mengupdate gitu, memberikan informasi apa kepada Ibu. Kenapa sampai 8 bulan ini Dia pelaku juga belum ditangkap. Cuman jawaban Padahal polisi Ibu kan sudah mengenal ya. Selidikin. Sudah. Saya sangat mengenali pelakunya Bu. Dan bukti-bukti dari ancaman mantan suami sudah saya serahkan semua ke polisi Bu. Ada semua ancaman kayak gitu ada. Identitas dari pelaku ini juga sudah diberikan kepada pihak kepolisian, Bu Misna. Udah Bu, sudah. Baik, Bu Misna, ada masalah apa sebelumnya dengan mantan pelaku? Apa alasan mantan suami kemudian tega melakukan ini kepada Bu Misna? Saya gini Bu, kalau masalah sama mantan suami saya nggak ada Bu, karena dulu kan pernah dia jatuhkan talak. Jatuhkan talak, rujuk terus udah 3 kali Bu. Yang terakhir saya nggak mau rujuk karena apa, dia nggak bakalan berubah Bu, masih kayak gitu terus. Dan akhirnya aku memutuskan aku nggak mau rujuk. Sebelum dia tanda tangankan surat talak 3 itu hitam di atas putih, saya udah menjelaskan ke dia Bu, saya kalau udah talak 3 saya nggak bisa rujuk ke kamu. Saya bilang kayak gitu. Iya, aku nggak mau rujuk ke kamu, katanya itu Bu. Bu, katanya tadi Ibu bilang sempat diancam ya oleh mantan suami. Ancaman seperti apa Bu yang dialami? Ancaman Bu, ancaman nanti ku buat kau cacat seumur hidup katanya. Terus ada rekaman suara di WA. Aku menganggap kamu bukan musuh, bukan mantan istri. Aku menganggap kamu musuh katanya kayak gitu Bu. Ini setelah kejadian atau sebelum kejadian? Sebelum kejadian, dia lakukan SMS itu, kirim SMS ke saya itu tanggal 19 Bu. Tanggal 22 malam tanggal 23 itu kejadiannya. Oke, baik. Ini kan sudah ada bukti ancaman, begitupun juga dengan identitas dari pelaku ini dan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, tapi mungkin masih dalam proses begitu Bu. Apa yang paling diharapkan oleh Bu Misna, mungkin salah satunya adalah bisa terungkap begitu? Iya. Harapan saya polisi segera menangkap kasus penyiraman air keras ini kayak gitu. Dan saya kayak gini Bu. Kayak gitu. Harus cepat segera ketangkap karena saya takut, di rumah saya juga takut karena saya sama anak saya yang 2 ini masih kecil. Yang anak saya yang pertama itu udah menikah, jadi saya takut. Kalau pelakunya udah ketangkap kan saya udah nggak merasa takut lagi Bu. Baik. Ya, Bu Misna, semoga ya setelah viral dan kemudian pernyataan Ibu hari ini, siang ini di program kami bisa disaksikan langsung ya sama pihak kepolisian dan segera ditindaklanjuti begitu kasusnya, pelakunya ditangkap, apakah itu nanti ternyata memang benar mantan suami Ibu, tapi kita harapkan juga untuk kesehatan Ibu dan keluarga, keamanannya, tetap jaga keselamatan Ibu Misna dan keluarga. Terima kasih Ibu Misna. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, setelah diterbangkan dari Maluku Utara, jenazah calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos, disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ya, jenazah akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman San Diego Hills pada 15 Oktober mendatang. Jenazah Benny Laos tiba di RSPAD Gatot Subroto disambut keluarga dan para pelayat. Calon Gubernur Maluku Utara tersebut meninggal dunia setelah speedboat yang ditumpanginya bersama rombongan kampanye Pilkada Maluku Utara terbakar hebat di Pulau Taliabu kemarin. Di RSPAD, jenazah Benny Laos disemayamkan hingga hari pemakaman yang direncanakan digelar pada tanggal 15 Oktober mendatang. Nampak sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh nasional di antara para pelayat. Mereka menyampaikan duka cita atas kepergian sang calon gubernur Maluku Utara. Salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengenang almarhum. Saya melihat bahwa dia adalah sosok yang sangat pluralis dan selalu memegang teguh kebinekaan, keberagaman. Ya, jadi saya juga kaget kemarin dengan adanya kejadian kecelakaan tersebut ya.
Sekarang saya kira lagi diinvestigasi oleh kepolisian, ya. Tapi terlepas dari itu, saya melihat bahwa ya ini sudah merupakan takdir dari Maha Kuasa, dan kemudian ya tentu kita mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan ampunannya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Saya sebagai teman lama sekali 20 tahun, saya sangat merasa kehilangan. Dia adalah sosok orang yang sangat setia kepada kawan, selalu membela kawan, dan dia nggak bisa melihat orang susah, dia ingin bantu, kira-kira gitu. Tito Karnavian mengungkapkan meski terjadi insiden tragis terhadap salah satu peserta pemilihan Gubernur Maluku Utara, hajatan pesta demokrasi provinsi tersebut tidak akan terganggu dan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu mengenai dugaan permainan kotor di balik insiden yang menewaskan Benny Laos, salah satu kerabat Chow Malarangeng menyerahkan penyelidikan kepada pihak berwajib. Ia pun menceritakan insiden yang menimpa Benny dan rombongannya. Kapalnya itu terpecah dua di depan. Untungnya Ibu Shirley ada di kamar depan. Jadi langsung begitu terkuak bisa ditarik keluar. Pak Benny Laos kurang beruntung karena berada di kamar yang bagian bawah. Rupanya pusat ledakan ada di sekitar Pak Benny Laos, ya. Nah, jadi ketika itu terjadi kapal miring, Pak Benny sempat 3-4 menit berada dalam air, dalam kapal, baru kemudian bisa dievakuasi keluar. Ketika dievakuasi keluar, memang dari semua saksi yang ada, memang beliau sudah pingsan, tapi nadinya masih ada, sehingga dicoba selama 3-4 jam untuk membantu beliau, tapi manusia bisa berusaha, Tuhan menentukan lain. Semua menyesalkan kejadian ini, ya. Kita belum tahu pasti apa penyebabnya dan tidak ingin berspekulasi apa penyebabnya. Kita serahkan kepada yang berwenang tentunya. Kalau pihak keluarga dan para sahabat adalah bagaimana mengurus proses sekarang ini. Evakuasi alhamdulillah sudah selesai. Tadi pukul 2.45 kami tiba di Halim Perdana Kusuma dari Lubuk Banggai. Proses itu sudah selesai. Sekarang adalah bagaimana mempersiapkan mayat, kemudian bagaimana mengobati Ibu Shirley dari trauma, ya. Jadi fokusnya ke sana sekarang. Karangan bunga duka cita juga nampak di rumah Benny Laos di Menteng, Jakarta Pusat. Rencananya Benny Laos dimakamkan di Kompleks Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada 15 Oktober. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, ini Kementerian Perhubungan menerjunkan tim KNKT untuk menyelidiki kebakaran kapal yang mengangkut rombongan calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos di Pulau Taliabu. Kementerian Perhubungan bersama tim KNKT akan menata ulang terkait kapal seperti apa yang diizinkan dan bagaimana aspek keselamatan harus diutamakan. Nah, berkaitan hal lain penyebab kecelakaan, kita akan turunkan KNKT tentu bekerjasama dengan kepolisian agar mengetahui sebab-sebab kecelakaan dan juga penyebab itu bisa dijadikan suatu pelajaran bagi pergerakan kapal yang ada di Maluku Utara. Maluku Utara memang masif dengan aktivitas yang menggunakan kapal sejenis yang memang kecepatannya tinggi, tetapi juga safety harus diperhatikan. Nah, oleh karenanya kami bersama-sama dengan KNKT akan menata ulang kapal seperti apa yang diizinkan dan bagaimana aspek keselamatan itu diutamakan. Jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan untuk mengetahui suasana rumah duka sudah ada Yunika Suwandi yang akan mengabarkan secara langsung. Yunika Suwandi, seperti apa suasana saat ini di sana?
Ya, selamat siang Putri Vena dan juga pemirsa TV One. Memang hingga saat ini jenazah dari Benny Laos ataupun calon gubernur Maluku Utara masih disemayamkan di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu Rumah Duka Sentosa Gatot Subroto. Jika digambarkan pemirsa situasi saat ini, bahwa dari tadi sudah ada beberapa rekan-rekan dari mendiang Benny Laos yang turut hadir untuk berbelasungkawa, dan juga serta ada beberapa tokoh lainnya yang sempat hadir seperti Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari, Rini Mariani Suwandi selaku mantan Menteri BUMN, serta kembali hadirnya Tito Karnavian yaitu Kemendagri. Dan juga pemirsa, memang dari kemarin setibanya mendiang Benny Laos sampai di tempat saya mengabarkan saat ini, Rumah Duka Sentosa, sudah ada beberapa agenda yang dijalankan seperti ibadah duka cita yang dilakukan kemarin sore, dan juga dilanjutkan nanti sore kembali akan ada ibadah tutup peti hingga tutup peti itu sendiri. Untuk dimakamkannya mendiang Benny Laos itu sendiri akan dilakukan besok hari di rumah makam San Diego Hills. Dan juga pemirsa, jika kita kilas balik, memang penyebab dari meninggalnya Benny Laos ini karena terbakarnya speedboat yang ditumpanginya pada saat ia melakukan kampanye pada hari Sabtu lalu. Dan juga pemirsa, selain dari itu juga tadi saat kami berbincang bersama dengan Tito Karnavian selaku Kemendagri, tadi Pak Tito sendiri menyampaikan bahwa masih diselidiki kira-kira apakah yang menjadi penyebab dari terbakarnya speedboat yang ditumpanginya, apakah benar-benar kecelakaan ataupun ada faktor lainnya. Dan juga pemirsa, sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunike Suwandi melaporkan langsung dari Rumah Duka di Jakarta. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini viral di media sosial. Ada seorang ibu yang mobilnya terserempet truk TNI Angkatan Darat yang membawa pasukan untuk pengamanan VIP Wapres di Sukamakmur, Bogor. Inilah video viral di media sosial yang diunggah oleh akun bernama Milanta. Dalam video tersebut, suara seorang ibu yang protes ke anggota TNI AD yang mengendarai truk bermuatan 31 anggota TNI yang akan mengamankan VIP kegiatan Wapres di Sukamakmur. Mobil yang dikendarai si ibu terserempet truk TNI AD ini hingga mengalami kerusakan bagian belakang. Kejadian tersebut, truk dalam posisi tanjakan ke arah Sukamakmur, sementara mobil yang dikendarai si ibu dari atas menuju bawah, dan kondisi sebelah truk jurang yang sangat curam. Kondisi jalan yang tidak lebar mengakibatkan mobil si ibu terserempet. Usai kejadian, salah seorang perwira meminta si ibu untuk datang ke Makorem 061 Surya Kencana untuk diselesaikan di Jalan Merdeka karena truk TNI AD harus mendahulukan tugas pengamanan VIP di Sukamakmur. Kita duduk bersama, kita buka ruang mediasi untuk kita duduk bersama, kita selesai. Ini permasalahan kecil sebenarnya, cuma karena framing media yang begitu luar biasa sehingga ini menjadi atensi kita bersama, kan jadi nggak enak. Kita berharap tidak ada, walaupun kami merasa dirugikan secara immaterial, kami menggugah, mari kita duduk bersama. Sampai berita ini diturunkan, si ibu pemilik akun Milanta ini belum bisa dihubungi dan belum ada komunikasi. Pihak Korem 061 Surya Kencana meminta agar ibu tersebut bersedia datang. Jika memang harus mengganti kerugian, maka pihak Korem siap mengganti. Namun pihak Korem 061 Surya Kencana Bogor pun merasa dirugikan dengan informasi yang viral di media sosial tersebut. Kamu pikir saya bukan nyawa, kamu tabrak. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Syarifudin, TV One mengabarkan. Ketawa. Kalau nabrak, saya nabrak Mbak dari depan. Ini samping. KTP, saya minta KTP. Masa TNI nggak punya KTP? Ya Pak. Pemirsa, kemunculan seekor buaya berukuran sekitar 2 meter lebih di Sungai Wailela, Teluk Ambon, Maluku pada Kamis yang lalu sempat meresahkan warga setempat. Ekor buaya ukuran sekitar 2 meter lebih terlihat berlarian di permukaan Sungai Wailela, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku pada Kamis pagi.
Mengetahui kemunculan seekor buaya ini, warga langsung menghubungi aparat kepolisian dan anggota TNI Lantamal AL. Mengetahui kemunculan seekor buaya ini, warga langsung menghubungi aparat kepolisian dan anggota TNI AL Lantamal 9 Ambon untuk menangkap buaya tersebut. Dalam video ini terlihat sejumlah anggota TNI AL Lantamal 9 Ambon langsung menembak seekor buaya yang muncul di permukaan Sungai Wailela, Desa Poka tersebut. Meski tembakan berkali-kali mengenai tubuh buaya, namun buaya itu masih berusaha kabur. Hingga malam Jumat yang lalu, aparat kepolisian dan anggota TNI AL dibantu oleh warga setempat masih melakukan pencarian terhadap seekor buaya yang kabur. Sementara, menurut warga setempat, kemunculan seekor buaya ini diketahui saat warga mencuci pakaian di sungai. Mereka berharap seekor buaya yang sudah ditembak oleh petugas itu cepat ditemukan agar tidak meresahkan warga setempat. Sekitar jam 6.30 itu kan ada sementara baju cuci tiba-tiba kan timbul mati. Itu kita pakai tamang nggak datang, lalu tamang panggil orang yang di sekitar sinilah ya. Selain itu, sejumlah ibu-ibu mulai khawatir dan tidak lagi pergi ke sungai untuk mencuci pakaian dan mandi lantaran kemunculan buaya yang cukup besar tersebut. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Ya, dari Ambon, Maluku kita berlari ke Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, ini ada jembatan gantung di Taman Cadika Medan, Johor, Kota Medan, Sumatera Utara yang putus. Kepanikan terjadi sesaat setelah jembatan sepanjang 30 meter ini ambruk, di mana para korban didominasi anak-anak. Petugas yang dibantu pengunjung lainnya langsung mengevakuasi puluhan korban yang tercebur ke danau. Belum diketahui pasti penyebab jembatan gantung ini putus. Kuat dugaan jembatan yang dinaiki pengunjung melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan pihak pengelola taman, yaitu 20 orang. Taman Cadika baru saja selesai direvitalisasi oleh Bobi Nasution saat menjabat sebagai wali kota dengan tujuan sebagai taman rekreasi masyarakat Kota Medan. Baik, ya kita lihat ya Vena, kepanikan terjadi karena memang sebetulnya jembatan ini dibatasi hanya menampung 20 orang, dan kita lihat memang kalau kita lihat secara langsung ini melebihi dari 20 orang, dan yang disayangkan adalah korbannya ini didominasi oleh anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak ini berhasil dievakuasi ya setelah insiden jembatan putus ini, karena kalau kita lihat juga banyak warga yang berada di sekitar bahu-membahu untuk menyelamatkan satu persatu korban yang sempat terjatuh ke sungai. Kita ingin tahu mudah-mudahan kondisinya dalam kondisi baik, semuanya selamat ya. Atas insiden ini harusnya juga mungkin bisa jadi perhatian dari pemerintah setempat untuk terus mengawasi ya penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang harus bisa digunakan sebagaimana mestinya. Batasnya ini maksimal 20 orang, harusnya ini memang harus bisa terus diawasi ya penggunaan dari fasilitas umum. Biasanya kalau jembatan gantung ini juga hanya bisa menahan beban bergerak. Jadi kalau terlalu banyak orang yang berdiam di atas jembatan itu justru beresiko putus, begitu seperti yang terjadi di Taman Cadika Medan, Sumatera Utara ini. Langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami mengenai kondisi jembatan di Taman Cadika Medan, Johor, Kota Medan ini. Sudah ada Nofri Afandi di sana. Nofri, bagaimana kondisi dari para korban? Apakah berhasil dievakuasi dan berapa jumlah korban secara total akibat insiden ini?
Ya, Vena, Putri dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan langsung di depan jembatan penyeberangan yang berada di Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara yang pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 6 sore ini ambruk dan membuat para pengunjung yang sedang berada di atasnya ini nyebur ke danau buatan yang berada di Taman Cadika ini. Memang sampai saat ini tidak ada korban yang cukup parah, begitu hanya tenggelam ataupun mengalami basah karena mereka saat itu terjatuh dari jembatan yang terlihat ini ambruk, begitu pemirsa. Dikarenakan dari tinjauan yang dilakukan oleh PJ Sekda Kota Medan, Topan, yang menyatakan bahwa jembatan ini pada Minggu sore kemarin ramai dipenuhi oleh para pengunjung yang tidak hanya melewati tapi stay atau berdiam diri di atas jembatan dengan kapasitas 20 orang ini. Sementara dari tinjauan yang dilakukan ataupun kesaksian warga sekitar, ini dikatakan saat itu jumlah orang yang berada ataupun melintasi jembatan ini sekitar 50-80 orang. Tentunya ini sudah melebihi kapasitas sehingga jembatan ini pun ambruk, begitu terlihat seperti yang di depan Anda pemirsa. Ini kita lihat bahkan beton untuk penahan jembatan ini sampai terangkat. Dikatakan bahwa pondasi dari ikatan jembatan ini terangkat dan membuat tiang pengikat selingnya pun bahkan patah. Inilah yang menyebabkan untuk sementara dari investigasi yang dilakukan bahwa adanya kelebihan muatan sehingga jembatan ini pun tidak kuat untuk menahan beban yang berada di atasnya. Memang terlihat seperti video viral di media sosial itu pemirsa, masyarakat yang berada di atas jembatan yang nyebur ke danau ini pun histeris, tentunya mengalami shock, dan untungnya sampai saat ini kami tidak mendapatkan adanya laporan korban jiwa ataupun korban yang mengalami luka ataupun cedera yang cukup parah akibat kejadian yang terjadi pada Minggu sore kemarin. Nah, ini kita lihat pemirsa, di sini sudah terpasang juga nih semacam peringatan bagi masyarakat yang berkunjung ke Taman Rekreasi Taman Cadika Kota Medan Sumatera Utara ini untuk tidak melebihi batas maksimal, di mana ini hanya untuk kapasitas 20 orang saja dan dilengkapi dengan gambar untuk ancaman jembatan patah ataupun putus. Nah, saya akan juga coba berbincang pemirsa dengan salah seorang warga di sini yang kemarin sempat membantu masyarakat yang tenggelam, yang merupakan atlet kayak di sekitar sini untuk berbincang sebentar untuk menanyakan seperti apa kejadian sebenarnya. Sudah ada Kak Nurul. Kak Nurul, selamat sore, Kak. Selamat sore, Bang. Ya, Kak Nurul, mungkin bisa dijelaskan saat itu kejadiannya seperti apa ya, Kak ya? Kemarin tuh kejadiannya pas mau maghrib udah gelap. Jadi kan pengunjung diharuskan untuk keluar dari taman kalau udah sore. Jadi mungkin pengunjungnya pada panik, pada ngelewati, berbondong-bondong melintasi lewat jembatan. Yang kita ketahui kan kapasitasnya 20 orang, sementara yang ditaksir itu ada 50-an orang lebih. Dan saat itu waktu kejadian seperti apa, Kak? Histeris masyarakat ini dan suasana saat itu seperti apa, Kak? Mungkin bisa digambarkan. Suasananya ketakutan, banyak ibu-ibu juga yang menjerit-jerit. Kemudian ada juga anak-anak yang kejebur, menjerit gitu. Nah, ini kalau berdasarkan yang Kakak ketahui, dalam dari danau buatan ini sekitar berapa meter ya, Kak ya? Kurang lebih 8 meter. 8 meter ya, tapi tidak ada yang sampai hanyut ya saat itu kejadian? Tidak ada, Bang. Kakak juga salah satu tim penyelamat saat itu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak, seperti apa proses penyelamatan yang Kakak lakukan bersama tim saat itu, kemarin sore? Kemarin tuh posisinya kan perkakas kami di gudang. Jadi kuncinya ada di dia. Kami nggak tahu dia udah langsung turun ke sana. Gudang kami dobrak. Barulah kami ngambil pedal. Kemudian yang lain menyusul buat bantuin. Menggunakan perahu. Ada nggak cedera yang berarti, Kak, dari para korban yang berhasil diselamatkan ini, Kak? Nggak ada sih, Bang. Yang hilang cuman barang-barang warga yang jatuh aja. Iya. Tapi untuk luka ataupun memar dan segala macamnya ini tidak sampai parah, Kak, atau gimana? Sampai sekarang kami nggak tabu pasti. Tapi ada yang luka, iya. Yang jelas saat itu seluruh korban yang nyebur ataupun hancur ini berhasil dievakuasi ke darat ya, Kak ya. Baik, Kak, ini dari yang Kakak ketahui, apa jembatan ini sudah berapa lama sih, Kak, direvitalisasi? Sebelum revitalisasi udah ada jembatannya dia, Bang. Udah cukup lama ya, udah bertahun-tahun ya. Revitalisasinya ini sekitar berapa bulan yang lalu, Kak, kira-kira? Sebulan lalu, pas bulan September.
September ya, berarti ini memang belum lama direvitalisasi, tapi keberadaan jembatan ini sudah lama ya kayak memang untuk digunakan untuk menyeberangi danau buatan ini ya. Nah, sudah ada Bang Romi juga. Bang Romi, mungkin sedikit aja Bang, saat itu Abang yang turun langsung untuk membantu seperti apa Bang? Abang proses untuk melakukan menyelamatkan korban? Saya langsung turun dan menyelamati anak-anak terlebih dahulu, karena banyak anak-anak yang di tengah jembatan itu menangis atau terlihat shock pada kejadian tersebut. Setelah itu saya bekerja sama pengunjung lain untuk mengoper korban yang terlihat shock pada kejadian tersebut. Terima kasih Bang Romi dan Kak Nurul atas keterangannya. Itu tadi pemirsa seperti apa kesaksian para warga dan juga tim penyelamat yang saat itu turun langsung untuk menyelamatkan warga yang nyebur ke danau buatan ini. Dan saat ini memang lokasi jembatan penyeberangan ini sudah ditutup pemirsa dengan yellow line sehingga tidak bisa digunakan untuk sementara. Dan tentunya ini menjadi perhatian untuk masyarakat sekitar untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan ataupun peringatan yang ada di lokasi rekreasi tentunya agar keselamatan bersama tetap terjaga dan juga fasilitas yang ada tetap tidak mengalami kerusakan. Demikian saya kembalikan ke studio Vena dan Putri Wendasari. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sempat hilang dalam sepekan seorang nenek di Maluku Tengah, Maluku ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di hutan pada Sabtu kemarin. Sebelumnya diketahui sang nenek ini hendak pergi ke hutan untuk panen buah cengkeh. Pencarian ini dilakukan dengan menggunakan 1 unit drone canggih milik Basarnas Ambon dengan memantau langsung dari atas keberadaan korban yang hilang. Korban diketahui bernama Nona, berumur 80 tahun, asal Dusun Wanat, Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Korban ditemukan tewas dalam kondisi membusuk. Jasad korban ditemukan oleh tim SAR gabungan tepat di sungai yang berada di tengah hutan di Dusun Oli, Desa Hitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada Sabtu pagi. Jasad korban pun langsung dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sang nenek tersebut dilaporkan hilang saat hendak pergi ke hutan untuk panen buah cengkeh di kebunnya pada tanggal 6 Oktober 2024 lalu. Menemukan korban atas nama Nona 80 tahun dalam keadaan meninggal dunia di sekitar Sungai Desa Oli, Kabupaten Maluku Tengah dengan jarak kurang lebih 2 km. Setelah jasad korban nenek 80 tahun itu ditemukan oleh tim SAR, akhirnya operasi SAR pun dihentikan. Dari Maluku Tengah, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana awal kejadian hilangnya sang nenek, sudah bersama kami Bapak Amsidin Kalipapa, anak dari korban. Selamat siang Pak Amsidin. Pak Amsidin, selamat siang. Baik. Ya, Pak Amsidin, boleh diceritakan kepada kami awal mulanya nenek kemudian atau orang tua Anda kemudian hilang itu seperti apa dan sudah berapa lama hilang lalu kemudian ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa? Ya, awalnya saya itu pergi cengkeh di mulai dari pagi, tapi kami perkirakan hilang itu sekitar jam 6 sore. Jadi keluarga baru sadar kalau nenek itu sudah pulang sekitar jam 7 malam. Nah, mulai saat itu kita mulai lakukan pencarian. Dan selama pencarian selama 6 hari baru ketemu. Tadi 1 jam setelah siang. Baik, Pak Amsidin, waktu itu
Ibu dari Pak Amsidin ini pamit mau kemana, Pak? Mau memang cengkeh di kebun. Jaraknya sekitar 700 meter dari pemukiman. Baik, Pak Amsidin, setelah jam 7 malam itu baru kemudian pihak keluarga sadar begitu bahwa ibu Anda belum pulang. Apakah sempat mencari ke kebun juga? Karena kan mengingat memang aktivitas nenek tersebut memang sering sekali berkebun begitu ya di sana. Iya, ibu saya itu sering ke kebun. Jadi sejak kami tahu nenek ibu kami itu hilang, mulai dari saat itu kami lakukan pencarian sampai 7 hari, dari hari Minggu malam sampai hari Sabtu siang. Pak Amsidin, ini pernah menyampaikan sesuatu nggak mungkin ke Pak Amsidin ataupun ke keluarga sebelum terakhir berangkat untuk mengambil cengkeh gitu? Ya, tidak pernah. Memang tujuannya mau menurut cengkeh saja. Baik, Pak Amsidin, kalau dari pemeriksaan ini sudah diperiksa apa belum di rumah sakit begitu penyebab dari kematian sang ibunda ini apa, Pak? Baik. Ada komunikasi kami dengan Pak Amsidin. Mungkin nanti kita bisa coba lagi bertanya mengenai hasil otopsi ya dari pihak kepolisian berkaitan dengan kematian dari ibu Pak Amsidin. Baik, untuk itu kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini ada seorang tukang martabak yang dipalak dan kemudian dianiaya oleh seorang preman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi Bang Jago itu viral di media sosial dan berhasil ditangkap kurang dari 24 jam. Inilah rekaman video CCTV seorang pria yang diduga preman melakukan pemalakan disertai pemukulan di sebuah toko martabak di kawasan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi premanisme ini pun viral di media sosial. Dari video tersebut, nampak Bang Jago yang mengenakan jaket kulit hitam terus mengumpat dan memarahi pedagang martabak tersebut. Bahkan, Bang Jago berinisial AS ini juga melakukan pemukulan berkali-kali kepada korban. Korban AH yang merupakan pegawai di toko itu hanya terdiam dan tidak melakukan perlawanan. Setelah peristiwa tersebut, korban melaporkan ke Polsek Pamengpeuk. Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Menurut polisi, peristiwa penganiayaan itu dipicu lantaran korban memberikan martabak kepada pelaku hanya menggunakan plastik tanpa menggunakan kertas. Dia meminta martabak rasa keju, memaksa untuk dibuatkan. Setelah dibuatkan oleh penjualnya dan dimasukkan ke dalam plastik dengan dibungkus oleh kertas. Pada saat itu dia merasa tidak sopan katanya karena dia ingin dibungkus dengan kardus dan dia melakukan pemukulan terhadap si korban dengan pengancaman dengan kata-kata kasar. Guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahan Polsek Pamengpeuk dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan kepada 4 terdakwa anak berhadapan dengan hukum dalam perkara dugaan pembunuhan dan perkosaan siswi SMP yang dilakukan di kuburan Cina di Palembang. Majelis Hakim
Edward ini menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan juga 1 tahun pelatihan kerja terhadap terdakwa IS 16 tahun pelaku utama dalam kasus pembunuhan dan benda paksa siswa SMP berinisial AA 13 tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman mati. Sementara terhadap 3 terdakwa lainnya yakni MZ 13 tahun, MS 12 tahun, dan AS 12 tahun, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun di Pusat Pelatihan Rehabilitasi Anak Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Putusan ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Palembang yang sebelumnya menuntut 5 sampai 10 tahun. Menanggapi putusan vonis tersebut, kuasa hukum keluarga korban merasa kecewa dengan putusan majelis hakim dan berencana melakukan upaya banding melalui jaksa penuntut umum. Ya pemirsa, seekor buaya muara ini ditemukan oleh warga yang tengah mencari ikan di aliran sungai di Klaten, Jawa Tengah. Buaya sepanjang 73 cm ini ditemukan Dimas, warga desa Trasan, kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Saat itu Dimas bersama tengah mencari ikan dengan menyusuri sungai. Dengan alat setrum ikan, ketiganya dikejutkan dengan penampakan buaya yang keluar dari lubang goa di pinggir sungai. Buaya tersebut sudah dalam kondisi lemas akibat terkena setrum. Buaya yang ditemukan jenis buaya muara merupakan hewan yang dilindungi. Buaya tersebut akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Indonesia Siang, pemirsa, ini viral di media sosial seorang babysitter atau pengasuh bayi yang memberikan obat steroid pada bayi yang dirawatnya di Surabaya, Jawa Timur. Usai mendapat laporan dari orang tua sang balita, Direktorat Reserse Kriminal Umum menahan pengasuh bayi tersebut. Tahun berapa? Beli. Inilah video yang viral di media sosial tentang seorang babysitter atau pengasuh bayi yang memberikan obat steroid pada bayi yang dirawatnya di Surabaya, Jawa Timur. Ibu korban yang tak terima bayinya diberikan obat keras tersebut melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat. Usai mendapat laporan dari ibu korban, Direktur Reserse Kriminal Umum menyatakan polisi telah menahan pengasuh bayi tersebut dan sudah menetapkannya sebagai tersangka. Polisi juga menyebut dari keterangan tersangka, alasan pemberian obat steroid ini untuk menyiasati balita yang diasuhnya tetap gemuk meski susah makan. Padahal obat tersebut masuk kategori obat dalam pengawasan dokter. Kalau pemakaiannya setiap apa? Pas apa? Kamu kasihkan pas apa dia? Pas dia tidak mau makan aja. Lah ya, pagi, malam? Siang, Pak. Siang biasanya. Berarti siang. Kalau dia susah makan, kamu kasih. Iya. Kalau dia susah makan, kamu kasih gitu. Iya, tapi siang aja 1 kali 1 hari. Alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk begitu. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Gitu. Dan secara konstruksi hukumnya itu apa dan untuk pasal yang kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dan pasal 436 Undang-Undang Kesehatan. Berapa lama kamu? Tahun berapa? Atas perbuatannya, polisi menerapkan 2 pasal pada tersangka, yakni Undang-Undang KDRT serta Undang-Undang Kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada seorang ibu rumah tangga Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini menjadi korban penyiraman air keras. Kondisi korban memprihatinkan dengan sebagian wajah serta tubuh melepuh. Pelaku penyiraman diduga merupakan orang suruhan mantan suami korban.
Inilah Misna Dewi, seorang ibu rumah tangga warga Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan yang menjadi korban penyiraman air keras pada tanggal 22 Februari 2024 lalu. Penyiraman air keras ini dilakukan oleh seseorang yang diduga merupakan suruhan mantan suami korban. Menurut keterangan korban, mantan suaminya meminta kepada korban untuk rujuk kembali setelah lama mereka berpisah. Namun, korban menolak. Kemudian, sang suami mengancam korban hingga terjadilah penyiraman air keras yang dilakukan oleh seorang pria yang diduga disuruh oleh mantan suaminya. Akibat penyiraman air keras itu, korban mengalami luka bakar serius di beberapa bagian tubuhnya seperti di wajah, kedua tangan korban, leher, serta beberapa bagian tubuh lainnya. Saat ini korban bersama dua anaknya tinggal di salah satu kontrakan dengan kondisi memprihatinkan. Kemudian ibu udah melapor ke Polres, ke polisi? Sudah. Apa tanggapan? Tanggapan polisi masih diselidikin, Pak. Udah berapa lama ini kasus ini, Bu? Udah 8 bulan, Pak. Kejadiannya ini? Iya, kejadian itu bulan 2 tanggal 23 tahun 2024. Sampai sekarang belum tahu? Belum ditangkap? Belum. Pelakunya? Iya. Trauma. Iya, masih trauma. Kadang sakit ibu rasanya? Sakit banget, Pak. Ini sakit semua. Jadi saya harus konsumsi obat anti nyeri. Dan saya juga ke rumah sakit, Pak. Harus lab dulu. Lab dulu untuk meminta gift sama teman-teman untuk biaya saya ke rumah sakit, Pak. Iya. Korban berharap pelaku utama penyiraman air keras terhadap dirinya segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebab korban sudah melaporkan kasus yang dialaminya ke pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin. Sebelumnya, video korban yang meminta pertolongan serta keadilan viral di media sosial. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kami ajak Anda untuk mengenal situs Lebak Cibeduk yang merupakan bangunan-bangunan situs peninggalan zaman megalitikum berupa punden barundak, menhir, dan meja batu seperti dolmen di Lebak, Banten. Seperti inilah suasana di lokasi situs Lebak Cibeduk yang berada di Kampung Cibeduk, Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Terlihat dalam kompleks situs bangunan peninggalan zaman megalitikum, ada 3 punden bertumpuk berupa punden berundak berbentuk segi 4 dengan pola bangunan semakin ke belakang maka semakin tinggi. Dari pintu masuk, kita dapat melihat sebuah batu menhir berukuran cukup besar. Warga biasa menyebut batu ini sebagai batu pesup. Di sebelah barat bangunan, terdapat anak tangga sebagai akses jalan masuk utama menuju punden pertama. Di punden pertama, terdapat beberapa bebatuan dan sebuah gubuk tempat orang-orang melakukan ritual-ritual kepercayaan. Warga menyebutnya dengan saung, di mana di dalamnya terdapat batu sakral. Di sebelah kanannya, terdapat 4 batu seperti batu kursi, batu tumpeng, batu tulis, hingga batu sumur. Di bagian punden kedua, terdapat 2 bongkahan batu andesit berdenah persegi 4 dan bulat panjang. Warga kemudian menyebutnya batu sajadah dan batu beduk. Di bagian paling atas atau punden ketiga merupakan bangunan paling inti dan paling sakral. Di bagian punden ini terdapat batu yang dipercaya memiliki makna sebagai penunjuk arah. Warga biasa menyebutnya dengan batu kesucian. Cuma kurang tahu, mungkin sebelum ada lembur ya, ini mah udah terbentuk sendiri seperti ini. Apakah ada ritual khusus Kak? Tiap ada kegiatan apa gitu sini? Paling juga ada setiap ada serent tahun gitu, ritual bersih-bersih ini, semua masyarakat Kampung Cibeduk ikut bersihin ini keramat gitu. Objek wisata bersejarah situ Cibeduk ini berada di Lebak bagian selatan dengan jarak tempuh 3 jam dari kota Rangkas Bitung.
Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Kita menuju ke Bandar Lampung, pemirsa. Ini bagi Anda pecinta benda antik, ada toko di Bandar Lampung yang bisa Anda kunjungi. Ya, selain memiliki nilai historis yang panjang, keberadaan barang-barang klasik juga banyak dicari sebab memiliki nilai jual yang tinggi. Wah, baru sampai di depannya saja, Anda akan disambut dengan berbagai benda antik dari era 1970-an loh. Lihat saja, mulai dari alat makan, lukisan, lampu, guci dari dinasti Ming dan juga dinasti Tong, hingga perabotan elektronik seperti radio hingga televisi jadul pun ada. Bahkan kamera foto yang tak kalah antik pun ada di sini loh. Daeng Aming namanya, pria berusia 42 tahun ini mengaku hobi mengoleksi benda antik sejak kuliah. Namun karena koleksinya semakin banyak, ia pun kemudian memutuskan untuk menjualnya. Menjanjikan sekali karena ini sebuah investasi. Semakin lama barang semakin hilang, semakin banyak yang mencari dan cuannya tinggi. Penasaran dengan harganya? Anda bisa merogoh kocek mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan ada koleksi Gucci yang diklaim dari dinasti Ming dan dinasti Tong pun dihargai mencapai puluhan juta rupiah. Beragam barang-barang kuno di sini layaknya surga dunia bagi para kolektor sekaligus pencinta benda antik. Cari porselen gitu kan? Iya. Kenapa carinya ke sini, Os? Ya, barangnya lengkap. Untuk di Lampung ya mungkin ini yang terlengkap gitu loh. Ya. Daeng Aming berharap usahanya semakin diminati karena benda antik ini memiliki nilai sejarah dan estetika yang tak ternilai. Apakah Anda tertarik? Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan.